Salam aleihim Besem Yesua Hamasyah Zi Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum Warabbani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini yang nanya orang Kristen, ya toh. Orang Kristen ngeledek karena ada tayangan saya. Begini judulnya, emang ada mu'alaf pinter? Ya ngeledek ini Pak HTD itu penjelasan Bapak tentang mu'alaf itu ya. Lalu orang Kristen ini nanya, emang ada Pak HTD mu'alaf pinter? Jawabannya nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, pertama saya ingin menjelaskan mu'alaf itu mereka katanya ngakunya dari Kristen, padahal mereka Protestan, ya, Katolik gitu. Ada yang dari Katolik jadi mu'alaf, ada yang dari Protestan jadi mu'alaf. Yang jelas mereka disebut Nasrani di Alkitab ya, Kisah 24 ayat 5. Mereka bukan Kristen. Kristen syarat mutlaknya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tidak pernah ada di Alkitab ya. Anda yang penyembah Tritunggal, terus kalian nipu kami walaupun Tritunggal, Allah kami satu, itu tipuan. Kalau memang Allahmu satu, maka yang kalian sembah mutlak harus Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Tidak pernah ada Bapa, Anak, Roh Kudus, satu-satunya Allah, nggak pernah ada. Bapa satu-satunya Allah, tidak pernah ada. Jadi Tritunggal itu cuman pembohong yang mengatakan walaupun kami tiga pribadi tapi Allah kami satu, pembohong. Kalau memang Allahmu satu, maka yang harus kamu sembah adalah Yesus Kristus, bukan Bapa. Dan tidak usah diputer-puter Bapa dalam nama Yesus. Lalu mu'alaf ini yang katanya ngakunya awalnya dari Kristen padahal bohong ya. Kristen itu penyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Padahal dia penyembah Bapa, dia penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, bahkan penyembah Bunda Allah juga, ya. Dari Katolik, dari Nasrani, lalu dia mu'alaf. Cerdas enggak, Pak? Jelas enggak. Ya, saya mau tes nih. Kalau Anda mu'alaf katanya ngaku cerdas, ya. Saudara-saudaraku mu'alaf, kalian tahu enggak bahwa Yesus manusia itu setara Allah? Bukan sama lo ya. Sebab Allah itu harus roh ya, sementara Yesus sedang jadi fisik. Yesus yang fisik ini setara Allah, makanya semua malaikat sujud menyembah pada Yesus. Yesusnya masih fisik. Ibrani 1 ayat 6, semua malaikat sujud padanya. Kalian tahu nggak? Kalau memang kalian cerdas ya, ngerti nggak bahwa Yesus itu setara Allah, bukan sama dengan Allah. Ya, sebab Allah harus roh. Ya, Tuhan itu adalah roh. 2 Korintus berapa ya? 2 Korintus berapa ya? Saya agak lupa ya. 2 Korintus 22 ayat 3 apa ya? Ya pokoknya ada itu ya di 2 Korintus itu ya. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17 ya, mungkin saya jadi ingat ya. Karena saya ingat 1 Korintus 3 ayat 16, maka ini 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu adalah roh, Allah adalah roh. Jadi tidak mungkin Yesus yang fisik itu adalah Tuhan, tidak mungkin. Makanya Tritunggal ini cuma bohong doang. Ya, Yesus yang manusia itu sudah Tuhan. Mbok mikir, Tuhan itu roh. Yesus yang manusia itu pada hakikatnya sudah Allah. Mbok mikir, Allah itu roh. Demikian pula mu'alaf. Mu'alaf ini jadi mu'alaf karena gara-gara katanya dapat hidayah. Hidayah apa? Dulu kamu tidak menyembah Yesus, sekarang pun tidak. Kecuali berubah yaitu dasi ganti jenggot. Tadinya pakai dasi, dasinya dicopot diganti jenggot. Cuman itu doang. Ada nggak dong mu'alaf pinter? Nggak ada. Kalau memang mu'alaf pinter, mestinya dia jadi Allah Esa. Sini ke Allah Esa, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu baru pinter. Katanya ada itu ustadz yang ngaku pinter, ustadz legendar itu kan digoreng itu ya.
Katanya ada tuh ustadz legendar, suruh debat sama HTD. Paling-paling dia tuh bilang, menurut bahasa Ibrani, alah cuman gitu doang. Ngaku pinter, bisanya cuman apa, muter-muter. Menurut Alkitab bahasa aslinya, ngerti juga kagak kamu. Ya. Siapa Pak Ustadz legendar itu? Legendar. Yang ngaku ustadz katanya mantan Kristen katanya. Nah, jadi tidak ada ya ustadz, tidak ada apa itu namanya, mu'alaf ya. Mu'alaf ngaku pintar itu nggak ada ya. Sesungguhnya mereka belum paham waktu di kekristenan lama, waktu di Nasrani mereka nggak paham sama sekali. Sama sekali tidak paham. Lalu katanya dapat hidayah. Hidayah itu apa sih? Pencerahan. Pencerahan itu dari mana? Tentu saja dari Roh Kudus. Kalau Anda betul-betul dapat hidayah, betul-betul dapat pencerahan dari Allah, maka Anda akan tahu Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau bukan Yesus Kristus satu-satunya Allah, itu namanya bukan hidayah, namanya bukan pencerahan dari Allah, bukan bimbingan dari Allah, bukan. Ya, yang dapat hidayah ini saya, kami dan Gereja Alkitab Allah Esa, semua hamba-hamba Tuhan. Kami dulunya Tritunggal, sekarang jadi Allah, penyembah Allah Esa. Itu dapat hidayah, benar Allah yang benar, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar, yang kudus, ya, yang maha kuasa, itu Yesus Kristus. Itu baru hidayah. Makanya saya jadi Allah Esa. 35 tahun saya jadi Tritunggal yang ternyata itu bukan Kristen. Sama sekali bukan Kristen, tetapi malah penghina, penghujat Yesus. Tritunggal itu sama sekali bukan Kristen, ya. Menghujat Yesus tiap hari, mulai dari doa Bapa kami. Hari gini masih doa Bapa kami, menghujat Yesus, ya. Bapaknya sudah tidak ada, ya. Ya, Bapa adalah kiasan Yesus. Penghujatan terhadap Yesus setiap hari dilakukan oleh orang-orang Tritunggal Nasrani yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lalu kalian pada keluar jadi mu'alaf. Oh puji Tuhan. Justru ya, Anda-anda yang Nasrani yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, mendingan kalian itu jadi mu'alaf aja sana. Nggak ada gunanya, karena begitu Anda jadi mu'alaf mengurangi satu penghujat, ya. Penghujat Yesus berkurang satu, ya. Kalau jadi mu'alaf menghujat Yesus enggak, itu kan dari luar Kristen, ya. Ya, keimanannya sudah beda. Yang parah itu ngaku percaya Yesus tapi tiap hari menghujat Yesus, ya. Kalau kamu percaya Yesus, maka yang kamu sembah ya harus Yesus. Cuman bohong, nipu itu yang mengatakan Allah kami 3 tapi 1. Kalau Allahmu 1, tunjukkan kamu menyembah Yesus, bukan Bapa. Nanti Bapa masih Bapa dalam nama Yesus, itu bohong tuh. Ya, itu sebabnya para mu'alaf yang mengklaim dirinya dari Kristen, padahal tidak. Kristen itu syaratnya harus penyembah Yesus Kristus. Ya, makanya Kristen waktu Paulus kisah 11 ayat 26 di Antiokhia lah pertama kali disebut Kristen. Itu memberitakan apa? Yesus Tuhan, Kristus, memberitakan Injil Kristus. Nggak ada itu memberitakan Bapa, itu nggak ada. Paulus itu penyembah Kristus, penyembah Yesus Kristus, dan semua rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa itu. Ya, kalian aja yang gagal memahami, ya. Bapa adalah kiasan Yesus. Ketika Yesus jadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Kan Yesus itu Allah dibentuk, ya toh. Ayo kalau Anda mu'alaf cerdas, saya mau nanya nih, Allah dibentuk, kalian ngerti nggak? Yesaya 43 ayat 10, ya. Ya, Allah dibentuk, ngerti nggak? Dan nggak usah dipikir-pikir, ya toh. Allah dibentuk gimana itu? Allah itu dari debu aja bisa jadi manusia. Emang kalian bisa mikir bagaimana Allah membentuk dari debu jadi manusia hidup, ya. 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 Jadi gimana, Pak? Tidak ada mu'alaf cerdas, tidak ada, ya. Pak, ini bukannya provokatif, Pak. Nanti HTD diajak debat, loh, malah bagus, ya. Nggak ada yang berani mu'alaf debat sama saya selain dia cuman korek-korek Alkitab bahasa Ibrani menurut Ibrani. Halah, itu udah kuno, Pak. Kayak gitu udah kuno, gitu. Ya. Ya lebih pinteran dokter-dokter di lembaga Alkitab Indonesia daripada kamu, ya.
yang sok pinter ngorek-ngorek Alkitab Ibrani, doktor bukan, ya toh, ahli translate bukan, ya toh, ahli bahasa Ibrani bukan, tapi sok pinter. Siapa Pak itu? Ustadz legendar itu. Ustadz legendar digoreng ya Ustadz legendar itu akan kerupuk yang digoreng ya, makanya nggak berani ya, mereka itu modalnya cuman kayak gitu ya. Kalau debat sama HTD mereka ngumpulin buku-buku teologi sampai tinggi segini nih, berapa mungkin 12 buku menurut aslinya gitu. Pinteran mana kamu dengan orang LAI itu anggota United Bible Society, Alkitab dunia ini, di seluruh dunia ini, anggota Alkitab United Bible Society mengatakan Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Tidak ada di situ dikatakan I in the Father atau aku Jehovah ya, atau aku Bapa, atau aku Bapa Anak Roh Kudus, atau aku Tritunggal Maha Kudus. Nggak ada dibilang di situ. Yang tertulis di Alkitab di seluruh dunia ini, Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allah. Nggak ada aku menjadi Bapa, aku menjadi Tritunggal, aku menjadi Bapa Anak Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada. Ya, kalau kalian penyembah Bapa Anak Roh Kudus yaitu Yesus Kristus, itu cuma ngarang bebas itu ya toh. Ya, ngarang bebas ya, penyesatan pangkat 3. Kan Allahmu 3, jadi penyesatannya pangkat 3. Ya. Valid, tidak ada mu'alaf cerdas. Pak, nanti gimana kalau mu'alaf bergabung sama Nasrani terus debat ngeroyok pendeta HTD? Oh, malah bagus. Ini peribahasa ya, sekali tepuk dua lalat. Sekalian ya toh. Nasrani sama mu'alaf ini sarser ini, rohnya sama ini ya. Rohnya sama, mereka bisa itu. Ya, sama-sama nggak nyembah Yesus. Ayo. Nasrani juga tidak nyembah Yesus, mu'alaf juga tidak nyembah Yesus. Tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ini kalau mereka bergabung cocok malahan. Bergabung debat sama gereja Alkitab Allah Esa sama pendeta HTD. Ini peribahasa, sekali tepuk dua nyamuk. Ya. Makanya saudara-saudara, setiap Sabtu kami menyediakan forum untuk orang-orang mu'alaf debat. Temanya Sabtu depan malaikat. Malaikat tidak bersayap. Bagaimana dengan bidadari? Ayo kalau kalian mu'alaf pinter, ayo. Nanti di situ akan dijelaskan, ternyata bidadari itu cuman ciptaannya dia itu. Wah, ya. Dia yang ingin menyamai Allah, nggak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani. Udah ketahuan kalau HTD bisa jawab. Bidadari itu ciptaannya siapa? Surganya surga yang mana? Allahnya Allah yang mana? Beda dengan malaikat yang tidak bersayap. Tidak ada malaikat kok bersayap. Itu tema Sabtu depan. Rabu, ini sekarang kan hari Senin, hari Rabu kami mengundang Romo dan pendeta untuk debat. Bukan debat sih, dialog. Kalau debat dia nggak berani. Ya, kami undang secara resmi. Ayo, ya. Temanya apa? Mencari Allah yang benar sesuai Alkitab, sesuai konteksnya. Ya, Yahweh adalah Allah yang benar, itu zaman dulu, zaman nabi-nabi. Bapa adalah Allah yang benar, itu zaman dulu, waktu Yesus masih hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kamu hidup zaman kapan? Ya zaman sekarang. Kalau gitu Yesus Kristus Allah yang benar. Sembah dia satu-satunya Allah. Clear toh? Ya. Ayo, berani? Pendeta sama Romo, ya. Satu Romo Dagu Bewok udah mengatakan nggak berani Pak. Alasannya katanya buat apa? Dialog sama HTD. Katanya lah iya wong kamu nggak berani. Ayo, kami masih ini Romo Deso, ya. Romo Deso belum jawab nih ya. Kayaknya kalau Romo Dagu Bewok nggak berani, Romo Deso juga nggak berani, ya. Terus tinggal 2 pendeta itu, ya toh, ya. Pendetanya itu yang maki-maki melulu sama HTD dulu, tapi sekarang sudah mulai rada tobat, sudah mulai mengakui ya loh. Ya, dia nggak pernah dengar Yesus setara Allah, itu nggak pernah dengar ya loh. Padahal ada ayat Alkitabnya Filipi 2 ayat 6. Tapi kok dia mampet Pak? Ya itulah doktor itu ya. Satu lagi, jadi ini pendeta ini gemuk sama kurus nih pendeta ini, 2 ini dokter dua-duanya dokter. Saya mengundang dialog hari Rabu nanti.
Berani nggak ya kira-kira? Tidak berani berarti nggak ada dokter cerdas, nggak ada kayaknya sih. Kalau dia cerdas pasti berani. Wong diajak dialog kok nggak diajak debat. Mu'alaf cerdas ada nggak? Kayaknya juga nggak ada. Sebab setiap hari Sabtu nggak ada yang berani mu'alaf masuk. Ya, dia menyusup pakai mu'alaf ecek-ecek yang pertanyaannya keringatnya Yesus bau wangi nggak ya? Tititnya Yesus berfungsi nggak, yang pertanyaan-pertanyaan kelas SD. Ayo mu'alaf yang cerdas ini. Ya. Ya apa tadi? Legendar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, menyatakan kebenaran itu boleh. Ya, ayo Anda-anda yang mengaku mu'alaf cerdas atau doktor yang cerdas, ayo dialog dengan HTD, ya, Gereja Alkitab Allah Esa. Ayo, ya, nggak usahlah comot-comot Ibrani, kamu juga nggak bisa Ibrani, itu cuman ngarang bebas doang ya. Ayo rohnya pakai roh Yesus ya. Kalau yang Ibrani, orang Indonesia yang Ibrani, yang sok Ibrani, Alkitab menulis kamu jemaah iblis. Ya, ini saya Wahyu 3 ayat 9 ya. Orang Kelapa Gading, orang Bandung yang sok Ibrani, orang NTT yang sok Ibrani, Alkitab menulis kamu jemaah iblis, Ibrani palsu. Bener nggak kamu Ibrani palsu? Betul Pak, karena kami orang Indonesia, orang NTT, orang Bandung, orang Tangerang, orang Kelapa Gading. Lah kok kamu ngaku-ngaku Ibrani, sok Ibrani, Ibrani palsu. Alkitab menulis itu jemaah iblis. Jadi rohnya roh iblis. Bagi orang Ibrani, orang Israel, Alkitab Ibrani itu diyakini oleh mereka. Dan itu mereka bisa ngerti. Lah kamu yang orang Kelapa Gading, orang NTT, orang Bandung, gak mungkin paham kamu Alkitab Ibrani. Makanya Yesus bilang kamu jemaah iblis. Jemaah iblis hanya tunduk kepada gereja Philadelphia. Kamilah Philadelphia itu yang memegang firman Allah dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Wahyu 3 ayat 8. Ya clear? Tetap Indonesia, tetap Pancasila, saling menghormati, saling menghargai. Mu'alaf yang merasa pinter, ayo sini, dialog. Ya, pendeta, doktor yang merasa pinter. Emang ada Pak doktor pinter? Emang ada Pak mu'alaf pinter? Enggak ada. Pak itu provokatif Pak, emang sengaja. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.